Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurniawan di Glukomotor Channel. Oh ya teman-teman, kali ini saya akan melakukan proses review sebuah SSD M SATA dengan merek DST. Jadi proses yang akan saya lakukan nanti adalah pertama saya akan melakukan proses unboxing. Jadi saya coba akan buka di dalam isi box ini seperti apa M SATA-nya. Jadi kalian bisa nanti jadi pertimbangan ya, apakah kalian lebih prefer milih model M SATA seperti ini untuk laptop kalian atau PC kalian, atau model yang SSD 2.5 inch. Oke, nanti di proses review saya, di akhir review itu saya akan melakukan proses uji performa melalui proses uji booting ya, booting untuk kebetulan yang saya pakai adalah di laptop ThinkPad T430. Jadi saya menggunakan OS Windows 10. Jadi yang saya ujikan nanti mulai proses uji booting sampai uji performa dengan menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan dan secara simultan. Apakah performa dari M SATA ini cukup bagus? Tujuannya adalah buat komparasi nanti di video saya yang berikutnya adalah dengan device lain, which is yang akan saya compare dengan menggunakan harddisk 2.5 sama SSD yang 2.5, apakah ada perbedaan signifikan. Jadi kali ini hanya fokus di uji performa di M SATA yang seperti ini ya teman-teman, ya modelnya yang kecil sekali. Oke, tanpa berlama-lama kalian bisa saksikan di video saya berikut ini. Oke, jadi kita kali ini mau unboxing ini ya teman-teman, di ST internal SSD. Sini ada keterangannya M SATA Solid State Drive. Jadi bentuknya kecil sekali ya. Ini mereknya di ST, lantas ukurannya 256. Di sini ada keterangannya 3 years warranty. Ini ada segelnya. Kebetulan sudah saya buka segelnya untuk cek barang. 256 GB. Lantas di sini yang sebelah sini keterangannya yang belakang DST internal SSD, di sini M2 2280 Solid State Drive, M SATA Solid State Drive. Di sini ada Korea Score Technology. Jadi ini brand dari Korea ya, DST ini. Di sini ada keterangan specification M SATA Solid State Drive, working temperature 0 sampai 70 derajat ya. Untuk seismic intensity-nya 1500 G. Sini ada keterangannya MTBF sekian. Oke, langsung kita coba akan buka seperti apa tampilan M SATA ini. Oke, kita mau coba. Nah, ini tampilannya seperti ini. Bungkusnya hanya plastik, jadi kecil sekali. Di sini ada keterangan warranty-nya. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Kecil sekali. Ukurannya 256. Tapi apakah M SATA ini atau SSD ini walaupun kecil, apakah bisa berpengaruh banyak terhadap kinerja laptop kalian? Nanti kita akan buktikan melalui demo ya, untuk tes untuk menjalankan beberapa aplikasi secara simultan, apakah ada pengaruhnya. Oke, untuk proses pengetesannya kalian bisa saksikan di video saya selanjutnya. Oke, sebelum kita melihat demo performa dari M SATA DST 26 GB ini, nggak fokus ya. Oke, fokus. Jadi M SATA ini akan saya implementasikan atau saya pasangkan ke laptop saya. Kebetulan laptop saya adalah ThinkPad T430. Prosesnya adalah posisi M SATA di sini ada di belakang laptop, kebetulan di bagian RAM belakang ya, bagian belakang. Langkah pertama kalian bisa copot baterainya dulu demi safety-nya ya. Lantas kalian bisa buka dua baut yang mengunci RAM. Bukan mengunci, iya bener ya, penutup RAM di sini kalian buka.
Lantas posisi M-SATA adalah di sebelah kiri, sebelah kanannya adalah RAM. Proses pemasangannya cukup sederhana sekali. Kalian tinggal buka, di sini ada baut. Si baut di sini sudah bawaan ya. Jadi kebanyakan dari pembeli ya, buyer yang saya lihat di toko online yang membeli M-SATA ini selalu tanya, kok nggak ada bautnya, kok nggak ada bautnya. Kebetulan kalau di laptop ThinkPad itu ada bautnya ya, di bawaan laptopnya ya, bukan bawaan dari M-SATA-nya ini sendiri. Jadi bawaan laptop. Oke, proses pemasangannya adalah ini sudah ada dua slot di sini. Kalian cukup pasangkan untuk yang slot kecil di sini, yang kecil, yang sebelah kanan yang lebih besar, tinggal pasangkan seperti ini sampai ini masuk. Kalian tinggal tekan. Di sini ada penguncinya sampai bunyi tek gini. Lantas kalian bisa kunci lagi dengan menggunakan baut. Oke, seperti ini. Lantas kalian tutup kembali. Jadi cukup sederhana sekali pemasangan M-SATA ini di ThinkPad. Untuk kategori laptop yang lain kalian bisa explore sendiri tempatnya di mana. Macam-macam ya. Kalau untuk seri T530 itu untuk ThinkPad ada di dalam bodinya. Jadi dekat prosesor ya. Kebetulan kalau yang seri ini cukup simpel karena hanya di luar saja, hanya buka backdoor, hanya backdoornya RAM aja, kalian sudah bisa pasang. Lantas pasang kembali baterai. Kita akan coba nyalakan untuk lihat performanya. Ini kebetulan kali ini kita coba uji tes untuk proses bootnya ya. Oke, jadi kali ini kita akan uji dari sisi performa booting ya, dari performa bootingnya seperti apa. Apakah lebih, kalau untuk tahu lebih cepat atau tidaknya sebenarnya kita compare. Tapi nanti di video selanjutnya kita akan compare menggunakan hard disk sama menggunakan M-SATA ini gitu, lebih cepat mana. Oke, kali ini kita coba tes tanpa comparing dengan device lain ya, which is hard disk ataupun SSD yang 2.5. Jadi kita akan coba tes, kita nyalakan untuk proses bootingnya, apakah cukup cepat atau justru malah biasa saja atau lambat. Oke, dari sisi bootnya cukup lumayan ya. Kalau dari sisi bootingnya, kita coba. Oke, ini kurang lebih butuh sekitar 10 detikan lah, sekitar 10 detik ya. Ini tadi dari proses booting sampai masuk halaman Windows-nya. Jadi setelah ini saya akan tes, saya akan coba record layar, jadi dengan menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan, secara simultan. Jadi apakah cukup berpengaruh gitu loh, maksudnya M-SATA ini dengan dari performa yang dihasilkan oleh M-SATA ini untuk proses multitasking ataupun menjalankan program-program yang notabene berat. Oke, kalian bisa saksikan di video saya selanjutnya. Oke, jadi kali ini kita akan coba uji performa dari SSD M-SATA. Jadi uji performanya adalah saya akan membuka beberapa aplikasi. Jadi boleh dibilang kita akan melakukan proses multitasking ya, menjalankan beberapa aplikasi. Apakah laptop ini terbebani dalam tanda petik, apakah M-SATA ini cukup memberikan performa yang cukup signifikan dari sisi kecepatan. Kita akan coba, pertama kita coba untuk proses rendering video ya. Kebetulan kita pakai Filmora 10 aja. Jadi proses uji performanya nanti kita akan render video. Setelah proses render video itu dalam tanda petik berjalan, kita akan coba jalankan beberapa aplikasi yang lain, apakah masih tetap ringan dalam proses membuka maupun menjalankan aplikasi yang lain. Jadi kalau memang tetap ringan, jadi boleh dibilang SSD M-SATA ini boleh dibilang performanya cukup bagus. Oke, ini kebetulan nggak usah ini, kita coba masukkan video-video sampel saja. Jadi intinya buat tes rendering saja. Kita coba.
Kita coba set sampai berapa menit ya, sekitar 2 menitan lah, coba. Nah, sampai 2 menitan lebih, 3 menit lah, anggap saja 3 menit. Oke, lantas kita coba kita coba tambahkan file audio biar sedikit lebih berat ya, jadi proses renderingnya. Oke, lantas kita coba ekspor. Kita kasih nama video test. Oke, di settingannya kita coba pakai settingan Full HD di 60 fps, bitrate-nya di 30.000 kbps. Lantas kita lantas kita ekspor. Oke, jadi ini proses renderingnya akan berjalan ya. Jadi proses renderingnya akan berjalan. Nah, seperti ini. Lantas kita akan coba menjalankan aplikasi yang lain seperti Photoshop. Kebetulan yang saya pakai Photoshop kali ini Photoshop CS3 ya. Jadi kita lihat apakah masih bisa berjalan dengan mulus. Oke, ternyata masih bisa. Lantas kita akan coba menjalankan Corel X7. Kita tunggu. Ini tadi masih berjalan. Kita tunggu, ini Corelnya masih berjalan. Ternyata juga lumayan cepat juga. Oke. Lantas kita akan coba buka satu aplikasi Office. Microsoft Word-nya juga berjalan dengan cepat. Lantas aplikasi apa lagi ya yang kira-kira bisa membebani kinerja dari SSD mSATA ini? Saya rasa sudah. Ini kita coba browsing juga ya. Kita coba browsing. Jadi kita coba browsing. Oke, dibuat browsing pun ternyata juga terasa ringan. Kita coba menjalankan satu video di ini ya, kita kecilkan ya. Nah, ini lantas kita coba buka lagi, kita buka lagi, kita buka lagi, asalnya begitu Pak Ari, menurut Anda seberapa cepat coba buka lagi, ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, jadi kita buka 5 video sekaligus ya. Ada kemungkinan besar kita juga nyoba. Nama saya meninggalnya di Pasu. Ya. Kita coba, ini adalah kita jalankan satu. paling pandai untuk beradaptasi dengan ternyata coba kita di Photoshop kita buat bikin teks dia akan beradaptasi dengan kondisi di tubuh orang tersebut, dan ini akan berbeda dengan yang masuk di tempat lain. Ternyata masih nyaman ya tes performa. Kita buat tulis tes performa. Oke, lantas di Corel kita coba bikin lingkaran. Saya kurang begitu memahami tentang hal ini, tapi ternyata juga buat kerja juga masih nyaman, dan ini proses renderingnya pun masih berjalan dengan mulus ya. Ini dengan multitasking pun nggak ada masalah. Dan ternyata cukup ringan ya, maksudnya cukup signifikan ya dari penggunaan mSATA ini untuk penggunaan multitasking. Dan buat informasi, jadi laptop ini waktu menjalankan ini semua itu nggak panas sama sekali ya. Jadi buat informasi bahwa laptop ini cukup tetap di kondisi suhu yang stabil, which is nggak ada panas-panas sama sekali. Untuk proses ini ya, maksudnya untuk tes ininya, temperaturnya. Soalnya saya nggak pakai ini ya, HW monitor, tapi cukup saya pegang saja dari bodinya itu nggak ada panas-panasnya sama sekali. Jadi boleh dibilang performanya cukup signifikan, jadi bisa dibuat pertimbangan buat yang nyari SSD mSATA ini. Oke, jadi berikut Oke, jadi itu tadi sedikit review mengenai SSD mSATA. Kalau dirasa bermanfaat, kalian bisa like. Kalau nggak suka, tinggal dislike. Jangan lupa subscribe, karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya. Jadi di video ini mudah-mudahan bisa kasih referensi ya, bisa referensi buat kalian yang nyari SSD, terutama yang lebih condong ke mSATA. Sekali lagi, kalau ada yang mau didiskusikan, kalian tinggal tulis saja komentar di bawah video saya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga tinggal tuliskan komentar saja. Kalau saya ada waktu, pasti saya akan balas. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Kurniasani, Global Mentor Channel. Sampai jumpa.